Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan senang hati bertemu kembali dengan para pemirsa. Saya Dr. Haji Masyhuril Khamis dalam program Ramadan Karim, dan kali ini kita membahas tema teruslah berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertugas sebagai nabi dan rasul terakhir itu dimulai dari usianya 40 tahun. Dimulainya tugas kenabian itu setelah mendapatkan satu surah yang diturunkan di bulan Ramadan ini yang kita kenal dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu maka ketika Rasul bertugas dakwah di Makkah, maka konsentrasi ajaran dakwah belum berbicara tentang syariat, belum bicara soal salat, belum bicara tentang puasa, haji, zakat, belum. Konsentrasi dakwah baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah lebih dalam dari itu adalah akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tentunya ini mengajak kita semua untuk mengesahkan Allah, membaca, melihat dan mengagungkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul setelah itu turunlah ayat yang berikutnya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang berkemul. Qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Nah, saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berselimut di sini bukan berarti Rasulullah tidur-tiduran, bukan. Tapi menggambarkan agar Rasul bangkit, bangun, lakukan ekspan dakwah, jangan ragu-ragu. Ya ayyuhal muddatsir, qum, bangun. Itu artinya bahwa baginda Rasul harus melakukan dakwah. Ajak itu masyarakat yang dikenal dengan jahiliyah untuk meninggalkan semua ajaran kemusyrikan yang mereka terima. Maka Rasul memulai dari mana? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasul diingatkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan berita gembira itu pada kerabat dekatmu. Nah, saudaraku, dakwah yang paling susah itu bukan ke orang lain. Justru pengalaman sejarah menunjukkan tantangan dakwah itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita, dari keluarga kita sendiri. Maka Allah ingatkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tahu segmen mana yang harus dia hadapi. Begitu juga lah dengan kita, saudaraku, hari ini. Ingat misalnya Nabi Adam alaihissalam. Dia punya keturunan yang kita kenal dengan Qabil dan Habil. Ada anak yang manut, tapi ada juga anak yang tidak manut. Ada anak yang taat, tapi juga ada anak yang tidak taat.
Dan itu terjadi bagi diri kita hari ini, saudaraku. Bagaimana setelah Nabi Adam ada Nabi Nuh alaihi salam? Ingatkah kita Nabi Nuh alaihi salam? Justru yang menjadi tantangan dakwah bagi Nabi Nuh bukan orang lain, tapi dari istri dan anaknya sendiri. Maka saudaraku, ingatlah, berdakwah itu seolah-olah adalah menjaring sesuatu yang indah, mengayomi sesuatu yang indah. Tetapi dalam mengayomi yang indah itu, tantangan yang paling datang itu biasanya bukan dari orang lain, tapi dari keluarga kita sendiri. Ayo contoh yang lain. Kita lihat misalnya dalam sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Diuji yang luar biasa. Ujian itu juga kepadanya dan kepada keluarganya. Lihat lagi contoh yang lain, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Punya keluarga, punya anak, punya istri. Sengaja saya sebut begitu. Karena Nabi Allah Ibrahim punya dua istri yang sangat terkenal. Yang dikenalkan kepada kita yang bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Diuji Nabi Allah Ibrahim dengan kesabaran menunggu kelahiran anak. Sampai dia menikah dengan istrinya yang namanya Siti Hajar. Baru lahir anaknya yang disebutkan dalam Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Ternyata Nabi Allah Ibrahim diuji lama sekali tidak punya keturunan dari istrinya Siti Sarah. Keturunan itu baru datang ketika melahirkan anaknya dari istrinya Siti Hajar bernama Ismail alaihissalam. Kemudian lahirlah anaknya yang bernama Nabi Ishak. Karena itu saudaraku, kalau ada di antara kita yang sampai hari ini belum punya keturunan dari istri yang pertama, nggak salah juga dong menikah lagi dengan istri yang berikutnya. Insya Allah dua-duanya dapat keturunan. Tantangan dakwahnya dari mana? Tantangan dakwahnya justru dari bapaknya, Azar. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai luar biasa keturunan, tapi jauh sebelum itu beliau nikmati tantangan dakwahnya dari ayahnya. Sebahagian mengatakan pamannya, tapi saya mengatakan Azar itu ayahnya. Dan Azar itu berkolaborasi dengan yang namanya Raja Namrus. Raja Namrus tidak hanya sebagai raja, dia juga berkolaborasi dengan pengusaha yang menciptakan patung, yang membuat patung. Dan akhirnya Raja Namrus merekomendasikan untuk menyembah patung. Artinya dakwah Nabi Allah Ibrahim untuk keluarga di bawahnya alhamdulillah. Tapi di atasnya temannya, musuhnya pada waktu itu adalah yang namanya kekuasaan dan yang namanya pengusaha. Pengusahanya buat patung, penguasanya merekomendasikan supaya menyembah patung. Allahu Akbar. Karena itu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan dakwah yang paling efektif. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasul mengumpulkan keluarganya yang kita kenal dengan ada pamannya yang disebut dengan Abu Lahab. Dia kumpulkan semuanya. Di mana dikumpulkan? Dalam sejarah tercatat dikumpulkan di sebuah bukit Safa, yang itu juga kita kenal dengan adanya sa'i dari Safa dan Marwah. Ketika Rasul menyampaikan antashhada an la ilaha illallah, dia suruh dan dia ajak keluarganya untuk bersyahadat, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, meninggalkan ajaran kemusyrikan yang ada.
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu keluarganya mengatakan, ya Muhammad, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Atarghabu an millati abihi, apakah engkau lupa dengan agama nenek moyang kami? Tabbat laka hadzal yaum, celaka engkau hari ini. Rasul itu dicemooh. Rasul itu betul-betul, kalau kita bahasa sekarang, dihina oleh keluarganya. Apakah karena ini kau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Tabbat laka hadzal yaum. Maka dalam catatan sejarah, disinilah turunnya nanti ayat yang meyakinkan dan menghibur baginda Rasul. Tabbat yada abi lahabin watab. Ya Muhammad, yang celaka itu bukan engkau, tapi adalah tabbat yada abi lahabin watab. Yang celaka itu adalah Abu Lahab dan kekuasaan. Ketika itu Abu Lahab tahu kalau ayat itu mengingatkan kepada Rasul tentang betapa celakanya dia. Dia sebut, enggak apa-apa gua celaka, tapi kan saya masih punya kekuasaan, masih punya harta yang banyak. Sekarang kan orang banyak begitu. Dia tidak peduli, dia tahu dia punya harta yang banyak, punya kekuasaan. Orang mau bilang apa terserah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah ingatkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hei Abu Lahab, harta yang engkau miliki, apapun yang engkau miliki itu enggak ada artinya. Nanti akan diperhitungkan semuanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab. Semua itu akan menjadi kayu api neraka. Sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatta istrinya pun akan menjadi penghuni dan kayu api neraka. Pertanyaan kemudian, kenapa istrinya juga ikut di sini? Hei saudaraku, dalam catatan sejarah, yang selalu memberikan ongkos, memberikan upah kepada orang-orang pemuda-pemuda musyrik di zaman itu untuk memusuhi Rasul ketika berdakwah, siapa itu? Yaitu istrinya Abu Lahab, yang digelar dengan Ummu Jamilah, seorang wanita yang cakep, yang cantik. Wajar dong orang kaya punya istri yang cantik, tapi maaf sekali, cantik wajahnya, tapi akidahnya, akhlaknya jauh dari yang diharapkan. Dia malah orang yang memberikan upah, honor kepada siapapun yang bisa mengganggu dakwah baginda Rasul. Karena itulah hari ini saudaraku, tantangan dakwah bukan dari orang lain. Perjalanan dakwah Rasul sampai pada titiknya ketika ayat berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jangan pernah engkau berhenti ya Muhammad untuk mengajak orang membesarkan Allah. Saudaraku, yang besar itu Allah. Kita hina, kita kecil, kita daif, kita lemah, kita enggak punya apa-apa. Jangan pernah bangga dengan jabatan, dengan pangkat, itu akan berakhir saudaraku. Jangan pernah bangga dengan harta, karena harta pada saatnya juga akan menjadi milik orang lain. Begitu kita mati itu menjadi milik keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita bisa akur, tapi kebanyakan hari ini begitu harta ditinggalkan, ketika agama tidak ada, mereka berantem. Wa rabbaka fakabbir, bergantung hanya kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir, kita hanya berserah diri kepada Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Ingat saudaraku, bersihkan kamu punya pakaian. Nih, pakaian jasad harus bersih. Maka saya minta kepada saudaraku para pemirsa, ketika Anda masuk ke dalam masjid, Allah pernah mengingatkan dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai keturunan Adam, anak Adam, khudhu, ambil kamulah zinatakum, perhiasan kamu, penampilan yang terbaik kamu, pakaiannya, bajunya, mukenanya, jilbabnya. Berwangi-wangilah ke masjid. Khudhu zinatakum. Kenapa? Itu rumahnya Allah. Inda kulli masjid. Bersihkan kamu punya pakaian. Maka hari ini saudaraku, kita melihat ada orang ke masjid, sembarangan aja pakaiannya. Saya ingin mengajak kita semua, ayolah, masjid itu rumah Allah. Rumah Allah yang paling mulia itu tentu Ka'bah, Masjidil Haram. Setelah itu ada Masjidin Nabawi.
Setelah itu ada Masjidil Aqsa. Coba ketika kita masuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, penampilannya indah sekali. Semua baju yang baru di tanah air dibawa untuk ke sana. Kenapa dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, pakaian kita apa adanya? Saudaraku, ini yang perlu diluruskan. Wathiyabaka fatahhir. Bersihkan kamu punya pakaian. Pakaian jasad dan pakaian kamu punya hati. Perjalanan dakwah Rasul di Makkah, endingnya adalah ketika diundang Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ingat saudaraku, perjalanan dakwah ya endingnya adalah Isra Mi'raj. Maknanya apa? Sebelum Isra Mi'raj Rasul diuji dengan dua ujian yang luar biasa. Apa itu? Wafatnya paman beliau. Paman beliau Abi Thalib, simbol kekuasaan, simbol politik. Wafatnya Ummi Khadijah, ini adalah simbol finance, ekonomi, dan mendorong dakwah Rasul. Dua kekuatan ini sangat luar biasa, kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Maka hari ini saya ingin mengatakan, dakwah kita akan bisa sukses ketika didukung oleh kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Rasul diambil keduanya yang disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Rasul diberangkatkan dengan Isra kemudian Mi'raj. Untuk apa? Menjemput satu hadiah yang menenteramkan jiwa manusia. Menjemput satu hadiah yang menjadikan manusia terhormat. Menjemput satu hadiah yang itulah yang pertama nanti dinilai di akhirat. Apa itu? As-salah. Ingat saudaraku, salat itu dijemput. Kalau puasa perintahnya diturunkan. Kalau zakat perintahnya diturunkan. Kalau haji perintahnya diturunkan. Tapi untuk sholat itu dijemput. Kapan implementasi dari ajaran sholat itu? Nanti setelah Rasul pindah ke Madinah. Maka dakwah Rasul yang berada di Makkah, seluruhnya konsentrasinya adalah akidah dan akhlakul karimah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Rasul memasuki Madinah, maka selama 13 tahun di Makkah disebut dengan periode Makkiyah, 10 tahun di Madinah disebut dengan periode Madaniyah. Implementasi ajaran salat, ajaran zakat, puasa dan haji, ini semua dilakukan ketika sudah berada di Madinah. Termasuklah ayat yang bicara soal puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena itulah maka puasa dan dakwah tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Rasul telah meninggalkan kita. Rasul telah duluan dari kita. Maka tugas dakwah yang diemban oleh Rasul ketika di Makkah konsentrasi kaitan dengan akidah dan akhlak. Ketika di Madinah tentang implementasi masalah akhlak dalam bentuk ibadahnya. Dan ibadah itu terimplementasi dalam akhlakul karimah. Belum lagi kaitan dengan peperangan, belum lagi kaitan dengan kehidupan sosial yang luar biasa, politik, ekonomi, pertahanan. Itu semua kita belajar ketika Rasul sudah membentuk pemerintahan dengan mendirikan Masjid Nabawi di Madinah. Sekarang Rasul telah meninggalkan kita. Maka siapakah yang melanjutkan tugas dakwah itu? Ya, yang melanjutkan itu ya kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengingatkan kita di awal surah yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dua ayat yang saling berkaitan. Ajak orang kepada agama Allah dengan penuh hikmah. Kenapa? Karena dakwah itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu kewajiban. Ajak orang kepada khair.
suruh orang berbuat ma'ruf, cegah orang dari perbuatan mungkar. Ini semua menjadi tugas kita. Maka dakwah itu bisa dengan lisan, dakwah bisa dengan tulisan, dakwah bisa dengan media seperti ini, bisa dengan media sosial yang kita punyai. Dakwahlah, ajaklah kepada al-khair, kebaikan. Dan kita sebagai ad-da'i ilallah yang mengajak orang kepada kebaikan, tentunya mulai dari diri kita. Karena ada dakwah yang paling efektif adalah dakwah bil qudwah, dakwah dengan memberikan keteladanan. Bukankah teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Rasul di bulan-bulan seperti ini, ya Allah, dia sedikit tidur, sementara kita dikit-dikit tidur. Rasul banyak belajar dengan yang namanya Jibril untuk melafazkan kembali, untuk menghafalkan kembali Al-Quranul Karim. Sementara kita melihat Al-Quran baru satu lembar, sudah mulai tidak konsen, sudah mulai ngantuk, sudah mulai ada yang lain. Allahu Akbar. Ad-da'wah bil qudwah ini luar biasa. Saya sering mengatakan begini, saudaraku. Kalau ingin melihat orang tua yang sukses, bukan ketika anaknya punya pekerjaan, bukan ketika melihat anaknya punya titel yang banyak, bukan. Melihat orang tua yang sukses, saudaraku, lihatlah besok subuh di masjid, atau setelah Ramadan lihat di masjid, ketika ayahnya membawa anaknya sholat subuh berjamaah ke masjid. Itu menurut saya indikator seorang ayah dan ibu yang sukses mendidik anaknya. Karena itu ad-da'wah bil qudwah, keteladanan itu luar biasa. Hari ini anak-anak kita membutuhkan contoh, saudaraku. Langka orang-orang yang bisa jadi contoh. Saya tidak tahu, saya tidak bisa ngomong tentang ini. Tapi masyarakat tahu bahwa di sekitar kita ada yang perlu dicontoh, ada yang perlu ditiru. Manakah yang lebih banyak yang bisa dicontoh, manakah yang lebih banyak yang bisa ditiru? Kitalah yang tahu. Tapi yang jelas, kamu dan saya, kita semua tidak boleh berhenti untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ketika kita baik sendiri namanya soleh. Tapi ketika kita membuat diri kita soleh dan mengajak orang lain untuk soleh, itu namanya muslih. Hari ini kita membutuhkan orang-orang yang menjadi duta akhlak bangsa, menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Dakwah berikutnya yang paling efektif adalah ad-dakwah bil iqtisad, dakwah dengan ekonomi. Ternyata politik dan ekonomi sangat berpengaruh untuk kelestarian dan kemajuan dakwah. Generasi kita hari ini, kalau kita kalkulasi, Indonesia punya bonus demografi yang luar biasa. Dakwah kepada segmen anak-anak, dakwah kepada segmen pemuda, dakwah kepada segmen orang tua, dakwah kepada segmen wanita, itu berbeda, saudaraku. Komunikasinya juga berbeda. Karena itu saya ingin mengajak kita ad-dakwah bil iktisad, dakwah dengan ekonomi. Ini memasuki semua segmen, mau anak-anak, mau nenek-nenek, mau kakek, mau bapak, mau ibu. Bicara ekonomi, ini bicara yang sangat luar biasa untuk melestarikan dakwah. Bayangin saja hari ini, betapa orang misalnya hanya dengan sekian berubah akidahnya. Hanya dengan sekian akidahnya bisa tidak baik. Atau setidak-tidaknya nilai-nilai istiqomahnya berubah. Karena itu maka lembaga-lembaga ekonomi syariah yuk kita dukung. Ayo kita dukung. Lembaga-lembaga ekonomi syariah di masjid ada yang namanya Baitul Mal wat Tamwil. Ada yang namanya lembaga filantropi, zakat, infak, sedekah. Ada yang namanya bank pembiayaan syariah, ada bank syariah, ada asuransi syariah. Seluruhnya ini, ayo kita dukung. Kenapa? Koperasi-koperasi yang berbasis syariah perlu kita dukung. Supaya apa? Supaya yang namanya bunga berbunga,
pinjaman online yang sekarang menjamur, apalagi sedikit ada berbasis atau mungkin banyak berbasis riba terjadi di masyarakat kita. Karena itu dakwah yang paling efektif selain keteladanan, lakukanlah pembinaan ekonomi di masyarakat kita. Dan ini bahagian dari apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika di Makkah beliau adalah kota perdagangan dan ketika di Madinah adalah kota pertanian. Ternyata perdagangan dan pertanian hari ini sudah mulai kita tinggalkan dan kita masuk kepada era yang disebut dengan konsumtif. Maka kita sekarang banyak menjadi orang-orang yang membeli, jarang untuk ekspor. Negara yang maju, saudaraku, adalah negara yang apabila ekspornya lebih banyak dari impornya. Saya dan kita semua, ayolah menjadi orang-orang yang terus melanjutkan dakwah. Kata-kata kita adalah kata yang indah. Penampilan kita penampilan yang membuat orang lain insya Allah bisa mengikuti dan meniru. Dan yang terakhir, mulai dari keluargamu sendiri. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.